Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ciri orang yang bertakwa adalah al-istidadu li yaumir rahim, orang yang siap untuk mempersiapkan kematian. Orang yang paling cerdas, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, adalah orang yang siap mempersiapkan kematian. Jadi kita hidup ini mati-matian dengan tidak membawa apa-apa yang akan kita bawa mati. Makanya Allah sindir, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini berlebih-lebihan sampai lupa dengan kelebihannya. Kalau makamnya saja sudah digali. Masuk makam masih berlebih-lebihan juga. Ada orang yang makamnya dihias, hartanya ikut, bahkan agama tertentu pakai jas. Di Islam, ketika meninggal dunia tetap dimuliakan, tapi tidak dibawa hartanya. Cukup kain putih yang mengikutinya. Makanya kata Imam Ali, orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan kematian di dalamnya. Karena kematian itu pasti hukumnya, pasti hadirnya, maka orang harus mempersiapkan. Ini manusia sudah tahu kalau dia akan meninggal, tapi dia masih serakah dan tamak dengan harta. Ini manusia ini sudah tahu akan meninggal, tapi masih buruk perangainya dengan orang lain, merasa ibadahnya paling baik dibanding yang lain. Kalau alim, iblis itu juga alim. Kenapa? Karena dia sudah masuk di dalam surga lebih dulu sebelum kita. Buktinya apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika ada makhluk yang dipanggil oleh Allah yang bernama malaikat dan bernama iblis, disuruh sujud kepada Adam. Hai iblis, hai malaikat, kamu sujud kepada Adam, makhluk yang akan aku ciptakan dan aku taruh di bumi. Apa kata malaikat? Bertanya kepada Allah, apakah nanti kalau seandainya ada makhluk yang berada di bumi, nanti tidak banyak pertumpahan darah ya Allah? Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui. Maka sujudlah malaikat kepada Adam, menghormati Adam. Tetapi begitu iblis dipanggil, hei iblis, kamu sujud terhadap Adam, iblis menolak. Saya sudah berada di surga, saya berasal dari api, sementara Adam hanya berasal dari tanah. Saya tidak mau bersujud. Sombongnya iblis itu diusir oleh Allah dari surga, maka turun ke muka bumi dan dia bersumpah, saya siap diturunkan ke muka bumi, siap dilaknat, tetapi saya akan goda anak cucu Adam biar nemenin saya di neraka. Maka hati-hati dengan kesombongan yang ada di dalam hati, merasa diri ini sudah maksimal dalam beribadah, merasa diri ini paling benar. Itu setan yang meniupkan di dalam hati kita. Maka caranya adalah memperbanyak istighfar di dalam hati, agar hati ini tidak merasa paling hebat dan merasa paling benar. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan kematian. Ini orang kalau lebaran mau mudik, ongkosnya pas-pasan gak berani. Kenapa gak mudik? Ongkosnya pas-pasan. Nanti kalau saya berani pulang, saya gak bisa punya duit untuk balik. Mau mudik, ongkosnya pas-pasan gak berani.
Ini mau mati ongkosnya pas-pasan berani. Sholat nggak mau, ibadah nggak mau. Tapi begitu kamu siap mati siap, mungkin dia punya kenalan orang dalam. Mau mati berani, padahal dia beribadah. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk cara agar memperoleh kebaikan hidup di akhirat. Makanya jemput akhiratmu dengan kebaikan dunia. I'malu dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'malu fi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ibadah seakan-akan besok itu kita akan menghadap Allah. Tetapi ikhtiar seakan-akan kita akan hidup selamanya. Maka kata Imam Ali, cerdaslah manusia yang mampu memahami bahwa hidupnya akan berakhir dan dia mampu melaksanakan ongkos kematian. Kita pasti akan mati. Makanya siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah man zakal jannah, masuk surga. Di akhir kajian ini saya ceritakan kisah. Ada seorang pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta. Dia sudah 40 tahun mengabdi. Tugasnya binroh, pembina rohani. Kalau ada orang yang sakaratul maut, dia tuntut la ilaha illallah. Kalau ada orang yang sakaratul maut, dia tuntut la ilaha illallah. Dari 40 tahun dia menuntun orang sakaratul maut. Setiap hari orang mati ini ada di rumah sakit. Setiap hari ada orang mati. Setiap hari ada orang yang sekarat. Dari 40 tahun dia menuntun orang yang wafat, hanya 28 yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jelas. Kemudian kalau ada orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini petugas pimpinan tadi datangi keluarganya. Assalamualaikum ibunda, assalamualaikum ayahanda. Saya petugas dari ini yang mengantarkan almarhum ketika masih hidup dan merasa sakaratul maut di rumah sakit. Saya mau tanya amalan apa yang dimiliki si fulan sehingga dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ada yang menjawab keluarganya, dia menjaga puasa, dia menjaga baca Quran. Ada yang menjawab keluarganya, dia yang menjaga qiyamul lail. Ada keluarganya yang menjawab dia ahli sedekah. Ada keluarganya yang menjawab dia adalah mampu memelihara anak yatim. Ada yang menjawab keluarganya dia adalah ahli ibadah. Surga itu masuk dalam pintu-pintu keistimewaan amalan manusia. Ada orang yang ahli ibadah dengan sholatnya, maka dia masuk surga pintu sholat. Ada orang yang masuk surga dengan pintu zakat, pintu sedekah. Ada orang yang masuk surga dalam keadaan pintu berbaik hati dengan tetangga dan kawan-kawannya. Ada orang yang masuk surga dengan orang yang mampu menyembunyikan amalannya. Ada orang yang masuk surga dengan kekuatan zikirnya. Ada orang yang masuk surga dengan kekuatan baca Qur'annya. Kita ini mau ngambil tiket lewat jalur mana? Sementara nggak ada kenalan orang lain. Lewat jalur ngaji Quran, berapa ayat kita satu hari? Kita lewat jalur sholat, bisa nggak kita menjaga sholat jamaah? Lewat jalur menuntut ilmu nggak kita? Lewat jalur sedekah, berapa yang kita keluarkan untuk anak yatim dan orang miskin? Lewat jalur baik dengan tetangga, baik nggak kita dengan tetangga? Lewat jalur kita membayar anak yatim, mengasuh anak yatim, baik nggak kita dengan anak yatim? Maka Allah berikan itu agar kita mampu masuk surga tanpa hisab Allah.
Maka ketika manusia dikumpulkan dalam satu tempat al-yaumil mahsyar, kemudian selesai, manusia diperjalankan ke dalam satu jembatan yang bernama Sirat. Maka dalam Al-Fatihah itu Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Jembatan yang kecil yang bertahun-tahun kita jalan, ada yang merangkak, ada yang sambil bergelantungan, ada yang berjalan dengan biasa. Yang menjalankan sudah bukan fisiknya, tetapi yang menjalankan adalah amal ketika di dunia. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, kehidupan ini akan kita lalui. Kita sudah masuk di dalam alam ruh, kita sudah masuk di dalam alam kandungan, kita sudah masuk di dalam alam dunia. Kita akan masuk ke dalam alam kubur, kita akan masuk ke dalam alam mahsyar, kita akan masuk ke dalam alam sirat yang kekal di dalamnya adalah akhirat nanti. Maka hidup ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita belum mampu berbagi dengan orang lain, minimal kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mampu berbagi dengan orang lain, minimal tidak menyakiti orang lain. Kalau kita belum mampu menjaga amalan-amalan yang lain, minimal jaga salat kita. Karena amalan yang paling utama ini amalan salat. Kalau salatnya baik, yang lain akan ikut baik. Tapi kalau salatnya cacat, salatnya ciri, yang lain akan ikut ciri. Maka amal yang pertama kali akan dihitung oleh Allah adalah amalan salat. Perbuatan yang akan dibalas oleh Allah pertama kali adalah bunuh-membunuh. Tetapi amal yang akan dihisab pertama kali adalah amalan sholat. Maka iringilah amalan sholat dengan amalan-amalan yang lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, taklim pagi, kajian demi kajian, sesungguhnya menambah wawasan Islam kita, menambah semangat beragama kita, menambah kenikmatan beragama kita. Karena jasmani itu sebagaimana rohani. Ini rohani biar sehat, jasmani kita dikasih makan buah, minum yang bergizi, makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sengsara tadi. Tapi rohani kita tidak pernah dikasih asupan vitamin. Ini jasmani dikasih buah, dikasih makanan yang bergizi, sampai daging kurbannya masih ada di kulkas untuk lauk biar sehat. Tapi rohani kita tidak pernah dikasih asupan vitamin yang bergizi, sehingga hidup manusia kadang goyah. Badannya sehat tapi hatinya tidak sehat. Badannya sehat, jasmaninya sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Kenapa? Karena dia tidak tawazun, dia tidak seimbang. Rohaninya dikasih suplai vitamin terus, tapi hatinya tidak pernah dikasih vitamin dan multivitamin. Bagaimana cara memberikan multivitamin itu? Banyak qiyamul lail, jaga sholat berjamaah, baca Quran, baik dengan tetangga, bermuamalah dengan baik. Itu adalah cara memberikan kesehatan rohani dalam hati kita, agar kelak ketika nanti kita menghadap Allah, kelak kita nanti menghadap Allah sudah dipanggil, hai fulan, jatah hidupmu sudah habis. Maka di dalam atas itu ada garis ketetapan seperti pohon yang jatuh. Maka begitu pohon itu jatuh, malaikat hadir datengin kita. Assalamualaikum wahai fulan, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Maka orang mukmin yang dicabut nyawanya itu dicabut dalam keadaan pelan-pelan. Dia berpeluh, berkeringat dingin karena dia ketemu malaikat pencabut nyawa. Tapi ada orang yang dicabut dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berperilaku buruk, sehingga hidup dan akhirnya su'ul khatimah. Maka kita berdoa, Allahumma bi husnil khatimah, Allahumma bi husnil khatimah, Allahumma bi husnil khatimah, agar nanti ketika kita mengakhiri hidup ini dengan penuh kebaikan. Ada orang yang mengakhiri hidup ketika dia sujud, maka dia menghadap Allah dalam keadaan sujud.
nikmatnya luar biasa. Kemarin saya bawa jamaah, sudah selesai mau pulang ngaji, sudah selesai baru dari raudhah dia sholat duha. Sholat duha baru dapat 1 rakaat, di dalam kamar dia linglung kemudian jatuh meninggal dunia 1 hari sebelum pulang ke tanah air. Allah berikan kenikmatan ketika dia menghadap Allah. Makanya cara hidup kita nanti akan menentukan cara wafat kita. Cara hidup kita nanti akan menentukan cara wafat kita. Hiduplah dengan kebaikan, hiduplah dengan kemuliaan, hiduplah dengan ibadah kepada Allah agar wafat kita juga dengan penuh kemuliaan. Jangan hidup dinikmati tapi tidak ibadah kepada Allah, maka Allah cabut dengan apa adanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat ya khadiyal hajat ya khadiyal hajat. Allahumma inni asbahtu laka wa syahdu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa akhirna min khizyi dunya wal 'azabil akhirah. Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina wal mauta alal islami wal iman alal islami wal iman alal islami wal iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Momen kebersamaan setelah kuliah subuh.